Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film tentang seorang pria ahli Muay Thai yang pergi ke kota untuk mencari kepala patung Buddha yang telah dicuri. Tanpa banyak itu di awal, kita langsung gaskan saja ke alur ceritanya. Di awal film terlihat di sebuah desa terpencil bernama Nong Prado. Terlihat sekelompok pemuda yang sedang bersiap untuk berlomba. Mereka di sana akan berlomba untuk mendapatkan bendera yang diikat di atas pohon. Seorang pria bernama Ting sudah sampai di atas dan berhasil memenangkan lomba tersebut. Keesokan harinya ketika perayaan patung Buddha yang bernama Ongbek, terlihat Ting yang sebelumnya sudah memenangkan lomba mendapatkan pemberkatan urutan pertama. Beberapa hari sebelum perayaan itu dilakukan, ternyata pernah ada sekelompok pria datang untuk menemui kepala desa. Orang bernama Don selaku perwakilan dari kelompok itu meminta si kepala desa untuk menjual artefak Buddha kepadanya. Di sini tentu sang kepala desa menolak untuk menjual barang berharga peninggalan para leluhurnya itu. Don yang keras kepala terus memaksa. Bahkan memberikan alamat jika suatu hari nanti kepala desa berubah pikiran. Kembali ke saat ini, di malam harinya terlihat Ting sedang menunjukkan jurus susur soang kepada pamannya. Tak lama kemudian, biksu sekaligus guru Ting datang. Di sini sang guru memberikan nasihat agar Ting tidak menggunakan jurus itu untuk melukai sembarang orang. Di tengah malam saat pamannya Ting masuk ke dalam kuil, tiba-tiba ia dipukul oleh Don sampai tak sadarkan diri. Keesokan paginya saat ia tersadar, ternyata kepala patung Buddha yang dinamai Ongbek itu sudah dicuri oleh kelompok Don. Para penduduk yang sudah berkumpul mulai panik dan ketakutan. Mereka takut akan terkena malapetaka jika patung Buddha itu tidak dapat ditemukan dan dikembalikan ke tempatnya. Di sini para sesepuh berdiskusi tentang bagaimana cara untuk mendapatkan kembali patung Buddha tersebut. Dengan tekad yang sekuat baja ringan, Ting bertekad akan mencari dan mendapatkan kembali kepala Buddha tersebut bagaimanapun caranya. Tak berselang lama, kepala desa memberikan alamat Don dan menitipkan surat untuk anaknya yang bernama Hamlai yang sedang berada di Bangkok. Di sana juga terlihat para warga rereongan untuk bekal Ting selama di Bangkok. Malam harinya, di kota Bangkok, dua pasang sepeda motor sedang kebut-kebutan. Rupanya mereka adalah anak kepala desa yang bernama Hamlai dan temannya bernama Yonglek. Di sana mereka sudah kong kali kong untuk menipu seorang bandar narkoboy yang bernama Darkov. Tapi apesnya Hamlai malah ketahuan dan hal tersebut membuat Darkov sangat marah. Singkat cerita, Ting akhirnya menemukan Hamlai. Di sana Ting membeberkan maksud dan tujuan ia pergi ke Bangkok. Hamlai yang suasana hatinya sedang buruk, ia tidak mau menolong Ting. Namun saat Hamlai melihat sejumlah uang yang dimiliki Ting, Hamlai mempersilahkan Ting masuk untuk tinggal di rumahnya. Saat Ting membersihkan diri, rupanya Hamlai mengambil semua uang Ting. Ting yang mengetahui kalau uangnya dicuri Hamlai, ia bergegas mengejarnya. Ternyata Hamlai pergi ke sebuah bar yang mengadakan tarung bebas ilegal. Di sana Hamlai ikut taruhan dengan menggunakan semua uang Ting. Di sini juga terlihat ada Don yang telah mencuri kepala patung Buddha itu. Dan terungkap fakta kalau Don bekerja untuk bosnya yang bernama Komwan. Di sini Komwan kesal karena Don tidak membawa jimat yang diinginkannya, tapi malah membawa kepala patung Buddha. Komwan pun menyuruh Don untuk menyingkirkan kepala patung Buddha itu. Singkat cerita, akhirnya Ting berhasil mengejar Hamlai. Saat Ting meminta uangnya untuk dikembalikan, Hamlai bilang pada Ting kalau uangnya ada di kasir yang berada di belakang arena tarung. Tanpa pikir panjang, Ting bergegas mengambil uangnya kembali. Namun di sini Ting disangka sebagai penantang juara bertahan. Mau tidak mau, Ting pun harus bertarung dengannya. Dengan satu tendangan, Ting berhasil mengalahkan lawannya. Namun saat Ting diberikan uang hadiah, Ting menolaknya dan hanya menginginkan uangnya saja kembali. Ting langsung bergegas pergi setelah mendapatkan uangnya. Kemudian Hamlai mengejar Ting dan ia kesal karena Ting tidak mau mengambil uang hadiahnya. Di sini juga Hamlai menawarkan diri untuk mengantar Ting ke alamat Don, asalkan Ting mau memberikan uangnya. Ting yang masih kesal karena uangnya sempat dicuri,
Ia mengabaikannya dan pergi ke sebuah kuil untuk berdoa. Saat Hamlai di rumah, tiba-tiba sebuah kertas terbang terbawa angin. Hamlai segera mengambil dan membacanya. Ternyata itu adalah surat dari ayahnya untuk dia yang telah dititipkan kepada Ting. Isi dari surat itu adalah permintaan ayahnya agar Hamlai berkenan membantu Ting untuk menemukan kepala patung Buddha dan segera kembali ke desa bersama Ting, karena ayahnya sangat-sangat merindukan Hamlai. Di sisi lain, di desa Nong Prado sedang dilanda bencana kekeringan, sampai-sampai sumur di sana hanya dipenuhi dengan lumpur. Mereka menyangka kalau semua itu karena Ong Bek belum ditemukan. Kembali ke Hamlai, di sini Hamlai bekerja sama dengan Yonglek untuk menipu dalam sebuah perjudian. Saat Hamlai dan Yonglek sedang membagi uangnya, tiba-tiba Darkov datang dan mengambil uangnya. Lalu Darkov juga menghajar mereka. Ting yang pada saat itu melintas dan melihat Hamlai digebukan, awalnya tak mau membantunya. Tapi Ting langsung berubah pikiran saat melihat Yonglek yang seorang perempuan sedang dihajar. Ting langsung membantunya. Ternyata Ting dengan mudah mengalahkan mereka semua. Setelah itu Hamlai pun berterima kasih kepada Ting. Di sini Hamlai bersedia membantu Ting mencari kepala patung Buddha, asalkan Ting mau bertarung sekali lagi, agar Hamlai bisa mendapatkan uang untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Ting yang tahu kalau Hamlai seorang penipu, tentu Ting mengabaikannya. Hamlai yang kesal karena Ting terus mengacuhkannya, ia menghina kepala patung Buddha. Ting yang tak terima karena kepala patung Buddha dihina Hamlai, langsung memukul Hamlai. Saat Ting dan Hamlai bersih tegang, Darkov datang lagi. Ternyata ia membawa lebih banyak anak buahnya. Di sana juga terlihat orang yang sudah Hamlai tipu waktu di meja judi. Karena lawannya sangat banyak, Ting, Hamlai, dan Yonglek bergegas kabur. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Sampai akhirnya Ting dan Hamlai terjebak di gang buntu. Ting dengan gesit berhasil naik ke atas dinding, sementara Hamlai tidak bisa naik. Hamlai yang panik langsung berkata kalau ia tahu di mana Don, yaitu orang yang telah mencuri patung Buddha. Mendengar hal itu, Ting pun langsung menolong Hamlai. Singkat cerita, Hamlai dan Ting kembali datang ke tempat tarung bebas. Komwan melihat keberadaan mereka. Di sini Ting ditantang bertarung oleh petarung yang dinamai Beruang Besar. Terlihat si beruang besar memancing Ting agar mau bertarung dengannya dengan menyiksa dan mengolok-ngolok kalau orang Thailand itu lemah. Ting awalnya tidak sama sekali peduli. Namun karena Hamlai terus saja memaksa Ting untuk bertarung, akhirnya Ting pun maju dan menghajar si beruang besar. Ting yang hendak pergi setelah mengalahkan si beruang besar, ia ditahan oleh orang-orang di sana dan Ting harus bertarung dengan beberapa petarung lagi. Tanpa kesulitan yang berarti, Ting berhasil mengalahkan para petarung di sana. Di sini semua orang melempari uang koin kepada Ting sebagai tanda kemenangan Ting. Saat Ting dan Hamlai hendak pulang, di sini Ting melihat Don. Tanpa banyak itu Ting langsung mengejarnya namun tak berhasil menangkapnya. Singkat cerita, saat Hamlai dan Ting sampai di kosannya, mereka sudah ditunggu oleh pemilik kos karena Hamlai belum membayar sewa selama 3 bulan. Di sini Ting yang kasihan memberikan cincin sebagai jaminannya dan akan melunasinya dalam waktu seminggu. Keesokan harinya, Hamlai dan Ting datang ke apartemen Don dengan membawa seorang perempuan agar Don tidak curiga. Setelah Don membuka pintu, Ting langsung bergegas menangkapnya.
Namun di sini Don berhasil kabur. Saat Ting mengejar Don, Ting dihadang oleh beberapa bajai. Dengan kelincahannya, Ting berhasil melewatinya. Kemudian terlihat Ting yang sudah menaiki bajai yang dikendarai Hamlai untuk mengejar Don. Tapi di sini malah Don yang mengejar mereka. Sampai bajai yang dikendarai Hamlai ditabrak dan terangkat ke atas oleh Don. Ting bergegas masuk ke bajai milik Don. Melihat Ting hendak masuk, Don langsung melompat dari bajainya. Adegan kejar-kejaran bajai pun dilanjut. Di sini Hamlai masuk ke jalan buntu dan hampir terjatuh. Sedangkan Ting yang saat itu berhasil nangkel ke bajai yang dikendarai Don jatuh ke tepi laut. Di dalam air, Ting menghentikan pengejarannya karena melihat banyak sekali patung Buddha yang disembunyikan. Ting pun langsung melaporkan hal itu kepada pihak berwajib. Adegan berpindah pada Komwan yang sedang menghajar Don, karena Don selalu saja membuat masalah. Di sini Don mengatakan kalau tujuan Ting datang hanya untuk mencari kepala patung Buddha itu. Mendengar hal itu, Komwan mempunyai ide untuk meraup keuntungan, lalu menyuruh anak buahnya untuk menculik Hamlai dan Yonglek. Di sini Komwan mengatakan kepada Hamlai agar memberitahukan kepada Ting untuk mengalah dalam pertandingan dan Komwan akan memberikan kepala patung Buddha itu, serta ia akan membebaskan Yonglek. Singkat cerita, Ting setuju dengan apa yang dikatakan Hamlai, asalkan Ting dapat membawa kembali kepala patung Buddha itu ke desanya. Beberapa hari kemudian, tibalah waktu pertarungan Ting dengan anak buah Komwan bernama Sidid. Di sini terlihat Sidid menyuntikkan cairan ke dalam tubuhnya. Alhasil dalam pertandingan itu, serangan-serangan Ting tak ada yang mempan sama sekali. Dalam pertandingan ini pun akhirnya Ting mengalah. Setelah pertandingan itu, Ting dan Hamlai diajak ke tempat Komwan untuk mengambil kepala patung Buddha dan bertemu dengan Yonglek. Saat sampai di tempat Komwan, Komwan langsung memberikan sebuah kotak kayu kepada mereka. Namun setelah Ting membukanya, ternyata kotak kayu itu kosong. Hal ini membuat Ting dan Hamlai marah. Namun mereka di sini tak bisa berbuat apa-apa karena ditodong oleh senjata api. Di sini Komwan menyuruh anak buahnya untuk segera menghabisi mereka dan menyusulnya ke sebuah goa. Namun saat hendak dibunuh, Ting berhasil membalikan keadaan dan mengalahkan anak buah Komwan yang berada di sana. Ting lalu segera menyusul Komwan ke dalam gua. Sesampainya di gua, Ting harus berhadapan dengan anak buah Komwan. Tanpa kesulitan, di sini pun akhirnya ia berhasil mengalahkan satu persatu dari mereka. Ternyata di gua tersebut terdapat patung Buddha yang besar, dan Komwan ingin mengambilnya. Saat Ting hendak mengambil kepala patung Buddha, Ting dihadang oleh anak buah Komwan lagi. Naas di sini tangan Hamlai dipatahkan oleh anak buah Komwan. Ting ingin membantunya, namun Hamlai menyuruh Ting untuk tidak mengkhawatirkannya dan segera mengambil saja patung Budanya. Di sini Ting dihadang oleh Sidid. Namun karena Sidid belum menyuntikkan cairan aneh ke tubuhnya itu, Sidid dapat dikalahkan dengan mudah. Saat terdesak, Sidid segera menyuntikkan cairan aneh itu ke dalam tubuhnya. Setelah itu, Sidid berhasil membalikan keadaan dan membuat Ting dalam keadaan terpojok. Dengan tekad sekuat baja ringan, Ting memukul balik dan berhasil benar-benar mengalahkan Sidid. Melihat hal itu, Komwan langsung menembak Ting. Saat mau menembak lagi, untungnya Hamlai datang dan memukul Komwan sampai Komwan terjatuh dari kursi rodanya.
Di sini ternyata Sidid masih belum kalah dan menghajar Hamlai. Ting yang melihat hal itu langsung membantu Hamlai dan menghajar balik Sidid dengan tekniknya. Melihat kekacauan yang sudah terjadi, Komwan hendak menghancurkan kepala patung Buddha itu agar apa yang diinginkan Hamlai dan Ting tidak terwujud. Namun usahanya digagalkan oleh Hamlai. Tak berselang lama kepala patung Buddha besar itu jatuh dan menimpa Komwan. Di sini Hamlai juga tak bisa menghindar, dan ia juga harus tertindih oleh kepala patung Buddha yang besar. Tak berselang lama Yonglek datang. Dengan nafas terakhirnya, Hamlai meminta Ting untuk menyampaikan permintaan maaf kepada sang ayah. Singkat cerita, setelah itu Ting pulang dan mengabdikan diri sebagai biksu. Film pun tamat. Kisah yang dapat kita ambil dari film ini, jangan maling karena maling dosa. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga terhibur dengan konten-konten ala kadarnya ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam buat keluarga di rumah dari Hampura Film.